bersama liputan khusus Pusat Kajian Strategis. Saat ini kita bahas dan ulas persoalan ibu rumah tangga berinisial YL dari desa Segini Lama yang akan menjadi terpidana. Saat ini kasus beliau itu sudah tahap P21 dan itu dibenarkan oleh Kasih Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kayagung. Peristiwa ini bermula daripada laporan Kepala Desa Segini Lama terkait adanya pemalsuan dokumen yang dilakukan ibu berinisial YL. Kronologis peristiwa bahwa perbuatan yang dilakukan ibu YL itu berdasarkan keadaan yang memaksa dikarenakan anak dari ibu YL akan melahirkan dan tidak mempunyai biaya. Harapan satu-satunya biaya ada pada BPJS. Dengan harapan satu-satunya itu ibu YL melaksanakan untuk mendapatkan hal itu dengan meminta surat pengantar untuk pembuatan kartu keluarga kepada pemerintahan desa, dalam hal ini kepala desa. Datang pertama, versi Bu IS datang pertama, kepala desa itu lagi tidur. Kedua datang, hal yang sama, kembali lagi tidur. Kedatangan ketiga, Ibu YL kembali tidak menjumpai kepala desa. Dikarenakan hal itulah Ibu YL mengambil sikap untuk mempertimbangkan biaya dengan memalsukan tanda tangan dan stempel pemerintah desa Segini Lama. Itu versi Ibu YL. Versi kepala desa itu berbeda lagi. Untuk itu kita sampaikan versi kepala desa. Kronologis berdasarkan Kades Segini Lama. Pada tanggal 1 November 2020 datang seorang warga yang berinisial YL ke rumahnya untuk meminta tanda tangan terkaitan pengurusan kartu keluarga untuk melaksanakan BPJS. Dikarenakan pada tanggal itu beliau tidak ada di rumah dan lagi melaksanakan rapat pembentukan ketua forum Kades sekecamatan Kayagung yang dilaksanakan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa tanggal 1 November 2020. Kita coba cross check pada tanggal itu apakah benar pada saat itu ada rapat. Ternyata hal itu perlu lagi penjelasan dari pihak Kades. Apa sebenarnya yang terjadi? Dikarenakan tidak adanya Kades, tidak terjadi penandatanganan dokumen. Pada tanggal 2 November, Kades mengetahui ada pemalsuan dokumentasi terkait tanda tangan dan stempel pemerintahan desa. Dikarenakan tidak adanya etikat baik menurut Kades, versi Kades, kepala desa mengambil kebijakan melaporkan hal ini kepada Kejaksaan Negeri Kayagung. Itu menurut beliau pada saat pernyataan beliau di salah satu media. Padahal menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang acara hukum pidana, masyarakat melaporkan kepada jika terjadi pidana umum, melaporkan kepada pihak kepolisian di kantor kepolisian bagian sentral pelayanan terpadu, bukan kepada Kejaksaan Negeri. Silakan masyarakat untuk menilai kembali ini. Ya, yang jelas kronologinya Pak, pertama sekali itu istri saya itu minta surat dari Pak Dumir Pak, surat pengantar gitu kan. Pak Domir selaku apa Pak? Pak Dumir waktu itu jabatannya saya belum paham Pak, apa dia sekdes apa kadus gitu Pak. Yang jelas dia mengeluarkan surat apa namanya itu Pak, surat
formulir itu Pak untuk ditandatangani oleh Pak Kades gitu kan. Jadi istri saya sudah dapat surat dari Pak Dumir tadi Pak. Kata Pak Dumir, surat ini bawalah ke tempat Pak Kades, minta cap sama tanda tangan Pak Kades. Nah kata istri saya, dia bilang apa nggak apa-apa aja yang nanda tangani sama ngecap, yang ngecapnya. Kata Pak Dumir, kata istri saya juga, dia bilang saya nggak berani, saya nggak sanggup. Jadi bawalah surat ini ke tempat Pak Kades, biar Pak Kades yang ngecapnya katanya. Kata istri saya gitu Pak. Pak, itu kejadiannya tahun berapa Pak? Dan tanggal, bulan kalau Bapak ingat? Kejadiannya itu sudah lama sekali Pak, itu sudah hampir 1 tahunan. Kalau nggak salah itu Pak tanggal 2 November 2020 itu Pak. 2020 Pak. 2 November 2020. Pak, sebelumnya pihak dari Bapak, istri Bapak sudah meminta maaf dengan pihak kepala desa atas adanya kejadian ini? Sudah sering kali itu Pak. Bahkan pertama sekali saya yang datang dengan istri saya itu Pak. Nah, minta maaf dengan Pak Kades bahwa istri saya telah melakukan kesalahan Pak. Melakukan kesalahan ya jelas silap menandatangani apa tadi Pak, surat apa tadi Pak untuk membuat kakak tadi ditandatangani oleh istri saya. Nah jadi ternyata itu salah. Nah jadi terus malam itu Pak, malam itu saya dengan istri saya datang ke tempat Pak Kades meminta maaf, menyerahkan diri bahwa istri saya melakukan kesalahan gitu Pak. Jadi intinya menyerah, meminta maaf gitu Pak. Pak, sudah berapa kali Pak minta maaf? Selanjutnya kita menyampaikan pernyataan kedua belah pihak. Yang satu menyatakan dan yang satu lagi menyatakan hal yang sebaliknya. Pernyataan kepala desa bahwa warga yang melakukan pemalsuan tanda tangan dan stempel tidak ada etikat baik mendatangi untuk meminta maaf. Tidak ada pernah kepala desa menyatakan seperti itu, bahwa tidak ada permintaan maaf. Sedangkan pernyataan pihak dari tersangka Ibu YL, yaitu suaminya Pak Hasan, menyatakan bahwa mereka sudah 5 kali mendatangi kepala desa, suami istri, untuk menyerahkan diri dan memohon maaf dan mengakui kesalahan yang mereka lakukan. Tetapi sampai 5 kali Kades tidak memberikan maaf dan menyatakan bahwa hal ini sudah dilakukan ke hukum. Silakan pernyataan ini dinilai oleh masyarakat. Dan Kades dengan bangganya menyampaikan jika saat ini ada pihak keluarga yang secara langsung meminta maaf, Kades akan mencabut pelaporan. Yang terpenting berjanji di atas kertas untuk poin terpenting. Tapi perlu diingat, saat ini perkara dalam P21 untuk diteruskan ke pengadilan. Apakah pernyataan yang disampaikan kepala desa untuk mencabut pelaporan itu benar-benar dari hatinya atau hanya membela diri? Karena posisi sekarang itu ada di P21 dan Ibu Yulia sekarang sudah ditahan. Demikian, selanjutnya kita dengarkan pernyataan dari pihak suami Ibu Yulia. Udah sering kali itu Pak, kurang lebih mungkin ada 5 kalian itu Pak. Hasilnya Pak? Hasilnya ya Pak Kadesnya istilahnya belum mengasih maaf gitu Pak. Intinya kata Pak Kades, katanya ya surat sudah saya naikkan ke Polsek, jadi nanti kalau Pak polisi manggil Bu Yuli harus datang ke polisi gitu, ke Polsek gitu. Jangan datang, harus datang kalau polisi manggil gitu. Pak, harapan Bapak Pak? Ya harapan saya Pak, kami ini sebagai masyarakat yang miskin nggak mampu gini Pak, ya minta tolong kami ini Pak, jangan
dipersulit. Kami ini masyarakat biasa Pak, harapan kami seluruh seluruh masyarakat yang mengurus surat menyurat ini Pak dipermudah gitu kan, jangan dipersulit. Ya istri saya pun tidak mungkin melakukan kesilapan ini Pak kalau istilahnya kemarin nggak dipersulit. Kalau kemarin ditandatangani oleh Pak Kades Pak, istri saya nggak mungkin melakukan kesalahan macam ini Pak. Harapan saya juga Pak mengharap kepada Bapak Bupati, Bapak Kepala Negara atau Bapak Kades rendah hati mau mencabut masalah ini Pak. Kami ini orang nggak mampu Pak, orang miskin, mau diapakan lagi Pak? Apalagi masalah hukum macam ini Pak, kami tidak paham. Kita tidak membenarkan perilaku dan perbuatan yang dilakukan oleh Ibu Yulia dengan memasukkan tanda tangan. Tetapi kita juga tidak empati dengan sikap arogansi Kades yang notabene itu adalah orang tua seluruh warganya yang wajib dilindungi, yang wajib dilayani. Kita sangat menghargai upaya dari Ibu YL, upaya seorang ibu untuk memperjuangkan anaknya, melahirkan dikarenakan keadaan tidak mempunyai biaya, dan satu-satunya harapan yang ada cuma BPJS, hingga dia bersikap dan rela untuk melanggar hukum demi memperjuangkan anaknya. Itu yang kita hargai, dan perbuatannya tidak kita benarkan. Tapi perlu kita ingatkan kepada kepala desa, bersikaplah lebih bijak, pahamilah keadaan masyarakat. Tidak sepantasnya kepala desa memperlakukan warganya seperti itu dengan keadaannya tidak mampu. Untuk itu kita berharap pada institusi hukum, dalam hal ini pihak Kejaksaan Negeri Gayo Agung, yang kita percaya dan yakin bahwa mereka akan melaksanakan tugas sesuai ketentuan peraturan undang-undang. Dan juga kita meyakini bahwa institusi hukum, dalam hal ini pihak kejaksaan, masih mempunyai hati nurani. Demikian ulasan tentang perjuangan seorang ibu untuk anaknya, dan saat ini ibu itu dalam tahanan. Sekian dan terima kasih. Salam hormat dan perjuangan Pusat Kajian Strategis.